Halo warga sipil sekalian, langsung aja. Baru aja semalam gue udah ngebantu tugas intelijen pemerintah Republik Indonesia. Kita udah nge-spill beberapa akun yang bisa ditelusuri untuk mencari dalang semua kerusuhan yang terjadi hari ini yang sudah sangat merugikan banyak sekali masyarakat dan beneran korban jiwa. Ya, bukan pemerintah sudah mencari itu ya. Nah, cluenya Pak, bukan dari asing Pak, dari kekuasaan itu sendiri Pak. Dari tamaknya, dari keserakahan, dari rasa sakit hati mungkin, dan rasa ingin lebih kuat dan lebih powerful. Dan Bapak bisa telusuri sendiri dari akun-akun kayak Heraluk, Tekarot 007, Masvel, dan Ndru Chan. Ya, kita baca ya, Ndru Chan. Dan buat teman-teman juga bisa pelajari sendiri kenapa yang gue kasih contohnya Twitter, karena kalau di TikTok bisa dihapus gitu aja, bisa hilang gitu aja kan, rata-rata anonim semua ya. Anonim, terus pura-pura pakai bendera One Piece gitu ya, Straw Hat gitu, terus tiba-tiba hilang. Tapi kalau di Twitter kan bisa ditelusuri gitu, afiliasinya kemana, siapa yang mereka dukung, siapa yang mereka lawan, dan bagaimana mereka selama ini melakukan fitnah dan doxing kepada orang-orang yang bertentangan dengan mereka. Itu ada tuh, siapa sosok yang sering dibela, instansi mana yang sering dibela, kadang mereka split nih pembelaannya, tapi jelas kok di situ. Dan itulah alasan kenapa akun-akun ini harus diperiksa dan ditelusuri, kalau memang pemerintah benar-benar pengen tahu siapa dalang semua kerusuhan ini. Selanjutnya, teman-teman, kita semua sama-sama melihat ya hal-hal paling buruk yang bisa kita lihat gitu, dan kita semua sama-sama bisa melihat semua pihak bermain gitu. Kita melihat entah itu polisi, entah itu TNI, entah itu presiden sekarang, entah presiden yang sebelumnya, entah itu pendukung rezim sekarang, pendukung rezim sebelumnya, atau pendukung orang yang gagal menjadi rezim, semuanya sudah bercampur jadi satu gitu. Tapi yang pasti, dan jadi salah satu tujuan gue juga kenapa gue ngebongkar ini di awal adalah bukan masyarakat, bukan mahasiswa, bukan buruh, bukan koalisi masyarakat sipil, atau bukan gerakan rimpang yang memulai semua kerusuhan ini. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mencoba menunjuk tangan teman-teman ini semua, ya udah gugur sendiri, karena apa yang sudah berhasil kita tunjukkan kepada publik. Artinya apa? Artinya di hari Minggu ini ada satu goals yang ingin dituju oleh pihak tertentu. Dan mungkin teman-teman juga udah terinfo ya, karena udah banyak sekali buktinya yang tersebar di sosial media. Tujuan tersebut tak lain tak bukan adalah menciptakan negara dalam kondisi darurat militer. Kenapa ini harus dilakukan? Karena dengan ada darurat militer, banyak hal yang bisa mereka lakukan dan kekuasaan mereka akan semakin melebar. Bukan cuma soal tindakan kekerasan, bukan cuma soal tindakan pengamanan, bahkan penyitaan aset untuk kepentingan negara bisa dilakukan ketika negara berada dalam keadaan darurat militer. Nah, rencana darurat militer ini butuh satu elemen paling penting, yaitu aksi massa yang masif, supaya jadi delegitimasi untuk ditetapkannya status darurat militer. It all make sense sekarang teman-teman. Yes, itulah kenapa sekarang kalau misalnya lu ngelihat teman-teman lu udah terkapar, kawan-kawan lu udah susah gitu ya, udah ada aksi represi, terus lu coba untuk menyuarakan ayo pulang atau menjaga teman atau kita mundur, akun lu seketika akan diserbu buzzer-buzzer. Yang pasti satu, mereka selalu private akun, kedua beberapa nol, kosongan, ketiga fotonya AI, keempat pakai foto orang lain, dan jumlahnya bisa puluhan ribu. Ini yang disebut sebagai cipta kondisi. Sudah paham sampai sini teman-teman? Nah, bagaimana cara melawan mereka? Apakah turun dengan jalan dengan membawa senjata yang kita punya? Tidak. Kita mungkin bisa menang, tapi peluangnya sangat kecil. Tapi ada cara lain yang mana kemenangan kita akan jauh lebih besar dan mereka akan sangat-sangat kewalahan, yaitu kesadaran teman-teman. Memahami strategi mereka, memahami taktik mereka, dan menggunakan teknologi kita sebaik mungkin. Karena senjata kita adalah otak, sesuatu yang mereka nggak punya gitu. Dan gue berterima kasih sekali ke seluruh teman-teman, seluruh gerakan kolektif yang tiada hentinya saling berinteraksi satu sama lainnya dari kemarin, seluruh teman-teman public figure influencer ya yang tidak capek menyuarakan untuk saling menjaga satu sama lainnya. Kuatkan mental dan hati kalian teman-teman, dari serangan-serangan buzzer seperti itu cuekin aja, karena kita tahu ya kita melakukan ini untuk keselamatan banyak sekali nyawa manusia. Dan itulah kenapa hari ini yang seharusnya jadi jadwal mereka merayakan kemenangan mereka dengan status darurat militer, itu terasa sangat aneh sekali. Masa yang mereka tunggu tidak datang, sementara masa yang mereka siapin itu jumlahnya tidak sebesar itu untuk membuat fabricated kerusuhan gitu. Nggak mungkin kan kalau masanya sedikit mereka bakal halte fasilitas umum untuk membuat semua masyarakat makin marah dan situasi sama chaos. Jadi kayak dagelan sendiri ya kan. Ya, sekali lagi ini Pak, pemerintah yang masih waras nih, yang masih punya cita-cita dan tujuan yang sama, mempertahankan republik ini sebagai tempat yang aman, nyaman, dan sentosa gitu, dan damai dan hangat ya. Keputusan dan tindakannya ada di tangan kalian gitu. Masih sibuk dengan gimmick atau produk PR yang lain tanpa melakukan tindakan tegas, tanpa melakukan tindakan konkret yang dibutuhkan masyarakat, maka ya keadaan akan semakin buruk Bapak Ibu semua.
gitu. Ya, halo Sobat Peti, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan dukungan teman-teman dengan subscribe channel ini dan berikan komentar kalian di bawah agar teman-teman kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Nah, teman-teman, di cuplikan video yang sudah kita saksikan ini, ada beberapa tanggapan-tanggapan netizen. Dan mari kita kawal bersama teman-teman, mari kita lihat bersama bagaimana perkembangan dari tanggapan-tanggapan teman-teman kita. Nah, di sini teman-teman disampaikan oleh Halimah Nyonya, maju terus jadilah petarung sejati demi bangsa ini. Doa kami menyertaimu. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh Nur Syam, ayo Nanda Ferry, ungkap terus kebusukan-kebusukan perusak negeri ini. Sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Parjo. Saya warga sipil, semoga yang baik akan berjaya, yang jahat akan tenggelam dan dihinakan, kun fayakun. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Rakyat Jelata, semangat terus Bang Ferry, Anda adalah pemuda yang dibutuhkan negeri ini. Teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Mas Ripa, ya Allah, lindungilah orang yang berjalan di atas kebenaran melawan kezoliman. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Amir Sos, ungkap terus Ferry dan adili Jokowi pembuat rusak bangsa Indonesia. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Hendrawati, Bismillah, selalu di lindungan Allah. Ferry Irwandi dan Uda Ferry Asumari. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh Inoe Kertapati, ya Ferry Irwandi memberi info akurat tentang kejadian demo pada akhir Agustus lalu. Infonya sangat meyakinkan. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Agus Bintoro, peradaban berakhlak ini bercirikan persatuan, hanya bisa dibangun dengan ilmu, bukan dengan hoaks, fitnah, dan tahayul. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Dorothea, terima kasih infonya, hanya bisa berdoa Tuhan Allah yang Maha Kuasa akan mengambil alih dengan caranya. Teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Subatyo, terima kasih Bung Ferry pencerahannya agar rakyat yang masih jujur ini tetap istiqomah dalam rel kebenaran. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Dia Sidi, Bang Ferry, ayo suarakan terus demi kebenaran. Pemuda seperti Bang Ferry biar negeri kita baik-baik saja. Semoga geng Solo cepat ditangkap. Teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh teman kita Bara, pemikiran terlalu pendek dari seorang Ferry saat komentari situasi bukan keahlian dia. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh AA Surgawi, oh begitu, jadi jelaslah kenapa kemarin-kemarin ada TNI yang perkaranya Nak Ferry ini. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh Alki, gue sepakat penyebab kerusakan adalah kelakuan para pejabat pemerintah dan DPR plus kebijakannya. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Gevio, status darurat militer tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada step-step yang harus dilakukan, bahkan harus dipersetujukan DPR baru bisa dilakukan. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Sukri Hamdi, siapkan mentalmu anak muda untuk masa depan yang sudah dihancurkan selama 10 tahun. Kita harus bersama bantu Presiden Prabowo memperbaiki bangsa yang sudah carut marut ini tanpa hukum yang bisa berpihak pada rakyat. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Evi Fang, di dunia tak ada lagi abadi, maka berbuatlah yang baik untuk diri kita, sekeliling kita dan semuanya, karena semua akan ada karmanya, baik yang membalas baik dan buruk akan membalas buruk. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh Asep Miftah, ini bukan soal kaum sakit hati, bukan soal anak abah, bukan soal ijazah. Ini soal besar tentang masa depan bangsa dan generasi yang akan datang. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh Syamsuddin, terus adikku Ferry Irwandi berjuang demi NKRI. Sadarlah wahai anak muda bahwa di belakang mereka ada PKI. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh Yusuf, engkau telah memberikan bumi Indonesia, baik di surga, lindungilah bangsa dan negara Indonesia ini. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Ibu Cis, lanjut terus Mas Ferry, Indonesia butuh orang yang mewakili rakyat, menyuarakan kebenaran, keadilan.
Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Merpati, salam akal sehat. Semoga Bung Ferry selalu dalam lindungan Tuhan. Ayo kita teriakan kebenaran seluruh Nusantara Tenggara ini. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Suharti, kami generasi tua mendoakan untukmu anak muda dan kawan-kawan Indonesia bertakwa dan beriman. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Widi, Bismillah, Allah selalu melindungi Ferry Irwandi, dijauhkan dari rencana-rencana jahat oleh oknum-oknum jahat, terus semangat berjuang untuk Indonesia yang lebih baik. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Endang Sumartini, waspadalah. Provokator busuk ini adalah markelar jongos dibayar untuk menghancurkan negara NKRI dengan mengadu domba TNI dengan Polri, mengalahkan undang-undang merampas aset. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Branjang, harusnya orang seperti Bang Ferry Irwandi ini diajak ngomong bersama untuk diskusi mencari solusi. Itu kalau pemerintah berniat mencari solusi. Nah teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang komentar-komentar teman-teman kita ini? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir, dan saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.